tapi penting. Jadilah pendengar yang baik. Ini hal kecil juga yang dapat berpengaruh pada kehidupan kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Biasakan mendengarkan dulu lawan bicara Anda, jangan sampai memotong pembicaraan. Cari waktu yang tepat untuk menanggapinya. Karena dengan memotong pembicaraan, bisa-bisa Anda dianggap tidak sopan dan kurang menghargai orang lain. Lebih baik menjadi pendengar yang baik, sabar, dan baru menilai atau menanggapi. Sudahkah Anda menerapkan kecil tapi penting dalam kehidupan sehari-hari? Hai Taretan Sateja, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Halo masyarakat Pamekasan, ada kabar penting nih dari BRI. Mulai 22 Juni 2026, kantor BRI Unit Trunojoyo pindah ke lokasi baru yang lebih nyaman. Dari yang lama di Jalan Trunojoyo nomor 111, kini pindah ke Jalan Raya Panempan, Dusun Taman Pamekasan, tepat di depan Pasar Panempan. Kami siap melayani Anda semakin dekat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center BRI di 15017. BRI melayani dengan setulus hati. Halo? Halo Bud? Hah? Apa? Duh, sorry ganggu banget nih. Bisa minta tolong nggak? STNK motor aku besok mati. Tapi aku masih terjebak di kantor nih sampai malam. Bisa minta tolong nggak titipin bayar ke Samsat Pamekasan? Hari gini masih zaman titip-titipan. Ke kantor Samsat lagi. Duh, toh. Antriannya itu loh, toh. Sayang waktu. Ya mau gimana lagi Bud? Daripada kena denda, soalnya aku nggak sempet kesana. Duh, ini lagi. Nih, dengerin ya. Kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim Bud, aku serius nih nanya. Lah terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kalau enggak, kalau kamu lagi lapar, mau ke minimarket, tinggal mampir ke Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi. Beres dalam hitungan menit. Loh Bud, terus bukti bayar sama pengesahannya gimana? Biasanya kan harus ada stempelnya Bud. Tenang toh, santai. Setelah kamu bayar, kamu bakalan dapat SMS bukti e-notice. Atau kalau kamu mau lebih yang mantap, kamu tinggal scan QR code yang ada di brosur buat cetak bukti pajakmu sendiri secara online, sah dan anti ribet. Hah? Segitu doang Bud? Asli aku baru tahu simpel itu. Ya udah, aku coba lewat aplikasi sekarang deh. Oh iya Bud, makasih banyak ya. Hampir aja aku ngerepotin kamu. Siap cuy, makanya jangan lupa cek @samsat Pamekasan di sosmed biar gak ketinggalan info. Yuk jadi warga bijak yang taat pajak. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bisa bayar lewat e-signal, Pos Indonesia, Opop Jatim, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Gria Bayar. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee, atau GoPay. Atau pakai link aja. Isaku, Samkopi, J-Connect, dan Bank Jatim. Pilih sesukamu, yang penting mudah. Ya, semua ada. Solusi cepat bayar pajak kendaraan tahunan anti ribet.
Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bayar di mana saja, cetak sendiri buktinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Jatim, Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Nisa Arumi edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 22 Juni 2026. Dan edisi hari ini kerabat realita ada program talk show mengenai pencegahan pernikahan dini dan pergaulan bebas dalam rangka Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33. Dan di studio Nisa sudah bersama ketiga narasumber hebat kita ya, yang tentunya selama 1 jam ke depan Nisa akan membahas tentang tema yang cukup urgent ini. Kita sapa dulu nih, ada Mas Imam Agus Faisal. Ini selaku juara 3 Putra Duta Genre Provinsi Jawa Timur 2025. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Faiz. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Oke, selanjutnya ini ada Ibu Kabid Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Ibu Nurul Fauzia SHMM. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi Mbak. Tadi sempat debat panggil Ibu atau Mbak ya. Karena Kabidnya ini masih muda dan cantik juga. Ini juga selanjutnya ada Mbak Rofiati Nurdiana Islam selaku Winner Duta Genre Putri Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Diana. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Oke, mungkin micingnya Dek lebih deketin ya. Kalau tema kita Ibu, Mbak Mas, cukup luar biasa, urgent sekali dibahas ya. Ini juga sekalian dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Kalau berbicara tentang pencegahan pernikahan dini dan juga pergaulan bebas, sebenarnya ini satu kesatuan yang sebenarnya tidak jauh berbeda ya Ibu ya. Dan juga kalau kita tahu dispensi di Kabupaten Pamekasan sudah digalakkan dan juga masih terus ada begitu ya. Terus kemudian nanti juga kita akan membahas banyak Ibu ya dan Mbak Mas tentang tema penting pada pagi hari ini. Dan tentunya juga kalau berbicara tentang hal ini tidak lepas dari bukan hanya si anak ya, tapi juga lingkungan, terus kemudian orang tua, pola asuh orang tua, kemudian guru di sekolah. Nah, ini sebenarnya satu kesatuan yang tentunya mencetak anak nanti jatuhnya seperti apa begitu ya. Oke, baik. Sebelum kita banyak membahas nih Ibu, Mbak Mas, mungkin bisa dari Ibu Kabid dulu nih. Kita banyak yang belum tahu Ibu ya. Pernikahan dini itu apa sih sebenarnya Ibu? Baik, kita di Kabupaten Pamekasan dengan tugas pokok saya yaitu salah satunya ini tentang pencegahan pernikahan anak, karena ini akan berefek banyak, luasnya banyak Mbak dampaknya. Baik, pernikahan apa sih maksud dengan pernikahan perkahwinan dini? Banyak yang bilang diska, bukan dini itu kayak itu loh. Dulu saya ingat waktu saya mencoba ada lagu yang ngetop kan, pencegahan pernikahan. Nah itu. Nah, pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan satu pasang yang tidak memenuhi kriteria hukum. Oke ya. Karena undang-undang kita sudah mengatur. Ada undang-undang pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang pertama itu, salah satunya itu di sana disebutkan semua yang laki itu usia, dia mendekatkan usia bagi calon laki-laki itu harus 19 tahun, perempuan 16 tahun, tapi itu tahun 74. Nah, dengan adanya perkembangan dan ada dampaknya itu semakin luas, pemerintah juga mengeluarkan bukan menghapus tapi mengeluarkan undang-undang baru, undang-undang perkawinan yaitu nomor 16 tahun 2019 yang semuanya itu diatur usianya itu harus 19 tahun. Nah, ini. Dan dipertegas lagi dengan adanya peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 ya. Itu tentang pedoman bagaimana mengadili permohonan diska. Nah, sejak diturunkannya itu, kami dari pusat ditekan tentang
cara mencegah pernikahan anak ini. Karena kalau dulu banyak terjadinya pernikahan sirih yang tidak bisa kita catat, yang kita tidak bisa tahu jumlahnya, kan itu abu-abu banget. Akhirnya kita duduk bareng dengan pihak terkait yang ini seperti Kemenak. Nah, terus Kemenak karena ada KUA di sana, terus dengan PA Pengadilan Agama, dan dengan Dinkes dan DP3AP2KB. Jadi ada tahapannya, Mbak, untuk mendapatkan surat dari PA. Surat. Jadi kalau di bawah umur 19 tahun itu harus melewati tahapan ini. Karena kalau tidak ini, KUA tidak berani untuk menikahkan. Jadi dia harus mengantongi keputusan pengadilan. Nah, saya jelaskan tahapannya ya, sekalian ya. Baik. Apabila pasangan itu kurang dari 19 tahun, baik itu laki-laki atau perempuannya, dia harus melalui tahapan-tahapan begini. Dia mendaftar dulu ke KUA setempat. Nah, di situ dia mengantongi surat penolakan. Jadi ditolak untuk menikahkan. Karena ada penolakan, dia harus mengurus ke tahapan selanjutnya. Dia harus tes kesehatan, baik laki-laki maupun perempuannya. Kegunaannya tes kesehatan ini karena kita banyak kasus yang terjadi. Ya, perempuan kan pingin anak yang cerdas. Tahun 45 anak generasi emas. Bagaimana generasi emas kalau pabriknya tidak sehat, tidak bagus lah, bukan sehat, tidak bagus kan gitu. Produknya ya bagaimana? Ya ini berefek ke stunting kan gitu kan. Karena ibu itu faktor utama menciptakan generasi emas. Nah, jadi kita butuh dia, HB-nya dia terus dituntut dengan USG. USG itu bukan pingin tahu ini nikah atau hamil duluan, bukan. Tapi keadaan kesiapan rahim. Ya, betul. Banyak yang asumsi dari masyarakat itu, enggak Bu, ini tidak hamil. Bukan karena hamilnya, tapi bagaimana keadaan rahim. Karena kan rahim yang baik itu kalau perempuan umur 22 ya 22 itu sudah matang untuk punya anak. Yang laki-lakinya juga begitu. Karena dia harus tes sifilis, HIV, karena kami juga pernah ada kasus gitu. Jadi kami tidak mengeluarkan rekom. Setelah itu barulah ke kantor kami DP3AP2KB langsung ke bidang PPA karena kami yang menangani. Di situ kami ada psikolog yang akan memberikan bagaimana kesiapan mental, memberikan pengarahan. Jadi kami bertanya, kami mendatangkan bukan hanya sepasang anak ini, tapi kami juga mendatangkan kedua orang tuanya. Karena nanti nampaknya kan mereka yang akan membimbing. Nah, gini bagaimana? Ini anak-anak kelanjutannya. Karena pernikahan itu bukan hanya sekedar menikah saja, tapi itu merupakan pondasi awal kehidupan kita. Kan ya. Dan angka perceraian itu juga tinggi. Maksud saya perceraian dini juga tinggi. Yang hanya menikah 1 tahun, 2 tahun. Nah, ini penikah, anggap saya bilang gini ke teman-teman. Perkawinan ini medan tempur. Betul. Kan iya, 2 orang yang akan ditambah pemain pembantu, yaitu orang tua juga. Jadi kami juga menyerah, seandainya ada suatu masalah di 2 orang ini, orang tua harus bagaimana sikapnya. Karena kadang-kadang bertengkar pun atau bercerai pun karena ada pihak-pihak yang terlibat. Itulah. Setelah itu barulah mereka mengantongi surat rekom, boleh mendaftar ke PA. Nah, di PA itu disidang. Setelah disidang ada keluar putusan, anak itu boleh, barulah KUA siap. Itu resikonya kan sudah risiko reproduksi, tinggi angka perceraian sudah kami singgung kan. Putus sekolah iya, benar. Karena mereka kadang-kadang kan kalau untuk mentalnya saya bilang gini, kok nggak suka sekolah. Nah, itu peran orang tua. Memang kan gini, namanya belajar gini duduk menonton itu kan bosen. Saya dulu waktu juga menonton bosen kan. Kadang-kadang. Nah, inilah peran orang tua, memberikan motivasi. Sekolah itu penting untuk kedepannya.
bukan sekarang. Anggaplah efek sekolah itu bukan langsung kita belajar sekarang dapat kan, tapi selanjutnya. Nah, kan iya kan, masih jauh sampai kita meninggal pun kan gitu. Terus upaya pencegahannya, ini banyak faktor. Yang dominan itu memang orang tua. Jadi kalau orang tuanya itu anggaplah dia hanya sudahlah Bu, anak dinikahkan biar selesailah tanggung jawab kita. Enggak segampang itu kan. Orang tua kadang-kadang gini, Bu, anaknya sudah lontang-lantung ke berdua, takut dosa lah. Kita kasih pengarahan. Oke. Jangan takut dulu, kan belum jatuh. Tapi anak itu didudukin, kita dudukkan, diskusi, ini loh begini, buka wawasannya begini, kan kadang gitu. Terus kehamilan di luar nikah. Nah itu kan karena adanya pengawasan yang tidak ketat. Kembali lagi pada orang tua juga. Memang Mbak, zaman sekarang kita orang tua dituntut dengan ekonomi. Jadi bapak ibu sama-sama harus menghasilkan, berperan untuk bekerja. Tapi ada amanah yang harus kita emban, itu anak kita. Kalau kita hanya mencukupi uang, ya sekedar itu. Dibuatlah, saya kadang-kadang anak jangan harus kita orang tua sekarang capek ya, namanya kita ya, saya saja pulang kalau hari Senin ini terasa panjang ya. Gitu. Kayaknya pas dudukin dulu. Jadi jangan, kalau kita emosi diamin dulu. Baru nanti kita ajak. Ini loh. Kalau kamu lewat jalan ini akhirnya begini. Kalau kamu jalan plan B endingnya begini, kan begitu. Jadi biar anak itu mikir. Memang tadi sudah dibahas efek dari HP. Orang-orang kan gini, Bu, HP anak-anak. Ya, saya punya cucu ya, umur 3 tahun. Jadi dia kalau mau makan, dia dikasih HP. Untuk kan biar cepat. Karena nonton kalau gitu ya. Hanya itu sebatas. Nah, sekarang dia pinter. Dia tidak akan minta HP, tapi minta makan untuk dia pegang HP. Jadi pemancing gitu. Nah, katanya para teman-teman psikolog kami, HP itu bukan suster, bukan tim pengasuh. Kadang-kadang orang tua kan ini. Nah kita harus juga mengontrol. Makanya saya ke ibu-ibu, makanya ibu tuh harus pinter, harus lebih dari anak, karena anak sekarang lebih pintar. Kalau ibunya tidak pintar, ya tetap saya dijadikan kucing-kucingan kan ya. Jadi dikontrol lah. Jangan guna. Kadang-kadang kan udahlah, anak saya sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih HP, anteng. Lebak, jangan biarkan anak itu menyendiri, karena itu lebih bahaya. Betul. Karena jarinya itu lebih bahaya. Saya lebih suka anak bermain. Sekarang liburan, main layangan. Main layangan. Lebih aktif di luar begitu. Daripada dia berdiam diri di rumah, dia main HP, kita kan tidak tahu apa yang dia buka. Itu lebih bahaya. Nah, itu. Nah, faktor penyebabnya, yaitu tadi saya bilangin orang tua. Lingkungan juga kan iya. Nah saya kan kalau yang dari berapa tahun ini data ya, dari kami dari 21 yang MOU itu jadi 21 berapa, 22 itu berapa. Kami juga harus punya data terpilah. Jadi data dari anggaplah tahun 2023 atau 2006 itu 206 berapa yang ke saya. Jadi saya buat data terpilah Mbak. Data per kecamatan ada 13 kecamatan. Jadi kecamatan mana, terus saya pilah lagi umurnya, saya pilah lagi laki-laki atau perempuan gendernya, karena bukan semua perempuan yang kurang umur, ada yang laki-laki kurang umur. Ada. Jadi loh, kok kadang-kadang ada dua-duanya. Jadi yang laki-laki kurang umur, yang perempuan kurang umur. Jadi saya pilih begitu. Nah, yang kita bukan menjelekkan kecamatan-kecamatan mana ya. Memang yang banyak itu yang ke saya daerah selatan. Daerah selatan. Daerah utara sedikit.
Oke, begitu ya Bu, surveinya begitu. Tapi ya yang saya buat data Oke. terpilah. Tapi saya begini, ini PR saya banyak juga di daerah utara. Oke. Mereka tidak menutup dengan adanya yaitu, tapi dia ilegal, kawin sirihnya yang banyak Yang banyak. kasusnya. Oke. Makanya kalau ada orang yang ke saya dilema memang mau memberantas gimana. Tapi saya bilang gini, ya sudahlah, alhamdulillah. Berarti orang tua itu sadar diri bagaimana pentingnya dokumen. Nah kan ya, kalau orang menikah secara negara kan dia punya, anggapkannya SIM, saya bilang gini. Baik. Seandainya ada kasus KDRT atau perselingkuhan, penelantaran, nah dia punya timing untuk menggugat. Tapi Oke. kalau dia kawin siri, mau kemana? Kan tinggal dibuang. Nah, dokumen anak juga terlindungi. Betul. Jadi kalau mereka punya anak, dia ke capil ngurus akte, terbitlah anak seorang ini. Oke. Tapi kalau dia hanya kawin siri, jadi berkuat dengan linknya ibunya kan. Oke. Nah, Oke. Kan seperti anggaplah, bukan saya mohon maaf, kayak seperti orang di luar nikah kan, Iya. tidak punya hak nuntut warisan, nuntut Belum apa. punya SIM tadi ya. Gitu kan. Tapi kalau makanya saya gini mah. Jadi saya sekarang menggerak ke utara. Inilah, ayo Bu, silakan ke kami. Nggak apa-apa. Anggaplah berdarah-darah pertama, sulit-sulit untuk ngurus kan. Kadang-kadang orang perempuan, enggak Bu, malas jelibet, begini, Iya, begini. oke. Kita menang. Lebih baik daripada nanti sampean yang mumet. Efek mumetnya ke belakang. Tapi Oke. kalau ini kan mumet duluan. Tapi enaklah ke belakang. Kan ya. Oke. Jadi kita mencegah juga perceraian. Nah, kalau nikah siri memang saya agama Islam, Mbak. Jadi itu sah secara agama. Kan ya. Tapi tidak sah secara negara. Oke. Kan ya, kadang mau nuntut bagaimana, saya miris banget. Dia menuntut ke saya gimana, mau bilang sudah punya suami, nah mana buktinya, kan ya, mau bilang gadis, ada anak. Nah Oke. itu, jadi saya menghimbau kepada masyarakat, mari ke saya, gampang kok, biayanya murah, karena kita sudah duduk bareng Oke. dengan para pihak terkait. Ya, itu saja. Oke, baik. Terima kasih luar biasa ya Ibu. Jadi kalau tadi cukup meluas pernikahan dini, terus kemudian tadi juga sempat disinggung putus sekolah, peran orang tua, dan juga tadi siri hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Jadi memang sepertinya kawin siri ini bukan hanya yang dulu Ibu, sekarang masih banyak sekali, dan tentunya tadi juga istilah dispensi ini bukan dianjurkan, tetapi daripada tidak melapor sama sekali, begitu kami ya menghimbau. Ibu. Oke, Mengamankan hak-haknya, Mbak. Oke, baik. Jadi memang kalau berbicara tentang kasus tadi Ibu sempat berbicara daerah selatan dan daerah utara. Kalau kita tahu daerah utara sebenarnya banyak sekali orang tua yang jadi TKW, Ibu. Terus kemudian mereka ada di Malaysia, ada di Arab Saudi, ya, terus betul. kemudian banyak sekali tinggal sama siapa? Ya. Sama nenek. Nah, itu mungkin bisa diceritakan pernah dapat kasus seperti itu atau tidak Ibu? Apalagi dengan kasus-kasus orang tua yang tidak menemani anak dari kecil begitu. Iya, nah itu banyak Oke. memang. Makanya saya bilang itu peran orang tua. Nah ini kan pihak ketiga, nenek ini pihak ketiga. Baik. Nah kadang-kadang kalau nenek itu ketiga tegaannya kan lebih ya. Tinggi ya. Kalau kita orang tua tuh nggak boleh langsung nggak VOC, boleh. didikan VOC betul. gitu. Kalau nenek kan daripada nangis kasih aja. Nah oke. ini yang bikin anak itu bingung. Baik. Makanya kalau pola asuh, saya sering sama teman-teman, pola asuh itu harus satu ritme. Baik. Satu pemahaman. Jadi jangan gini, bapaknya mau A, ibunya B, anak bingung. Jadi kalau bapaknya marah, maka kami anjurkan ibu diam dulu. Baik. Walaupun tidak cocok, nanti di kamar. Tidak, kamu kok gitu? Karena anak itu akan begini. Oh, aku ada yang bela. Dia paham. Oh, aku begini. Nah, gitu banyak. Memang kasus yang ada. Jadi ya gitu. Makanya saya bilang gini, kadang orang tua ini Bu, jangan menyalahkan. Kita introspeksi diri dulu. Bagaimana kita gitu loh.
Kan iya. Anak itu bukan ini anak-anak. Mbak, mendidik anak itu bukan mie instan. Per tahun. Baik. Kan iya. Kadang kan seperti layangan. Anak itu kadang kena angin, kita tarik dulu. Makanya kadang saya kalau pas sekarang sudah ranah SMP, saya bilang gini, tidak apa-apa kita besti-bestian sebagai penyemangat, anggap anak kita bergaul daripada anak kita katrok. Baik. Tapi orang tua juga harus kenal dengan sesama ibunya, sesama bapaknya, rumahnya di mana, bukan untuk mengurus bukan nomor HP itu apa, takut anaknya telat pulang, ada anak saya di sana, Bu. Baik. Atau begini, jangan hanya pakai telepon, fit call, Mbak. Iya. Jadi kita tahu posisi anak itu ada di mana. Kadang-kadang kan anak-anak bukan kita, anggaplah kita 100% nggak percaya. Kadang-kadang ada di mana? Oh ini loh Ma, aku begini. Kita fit call, dia bisa bohong kan? Iya. Fit call. Oh kalau gini, gitu lah. Oh iya ngerti kan gitu. Ya benar. Ya memang yang utara itu TKI, TKW banyak, Pak. Oke. Kadang gini, saya pernah menemukan, ini menyimpang ke kasus melebar ya, katanya kan nggak melebar. Kadang TKW, dia pulang bawa anaknya dengan negara A, Oke. taruhlah neneknya. Baik. Nah kalau sudah begitu kan dia sudah lintas Beda peradaban. pengurusannya juga jelimet. Oke. Kan ya, karena dia kan tidak nikah secara resmi, pengurusan kan tambah jelimet. Oke. Nah yang bingung itu nanti teman-teman capil kan ya Oh, dokumennya. iya. Nah itu saya nggak tahu ilmunya. Terus dia berangkat lagi, datang lagi dengan hamil lagi dengan si negara B. Banyak, Pak, banyak. Atau kadang pernah saya menangani kasus, jadi dia lahir di negara A, dapat anggap dia kan, anak itu sudah lahir di negara A, umur 3 tahun dikirimlah ke Indonesia, aktenya negara A. Saya bingung juga. Oke. Jadi kami juga harus ke KBI, kalau duta besar itu kita kan harus ngurus sana. Dubes ya. Dubes iya kan, ini masuk mana? Itu. Makanya orang jangan segampangnya gitu. Karena sekarang penekanannya dokumen itu penting. Betul. Nik saja berlaku se-Indonesia. Jadi kita ketahuan. Anggap saya bilang saya statusnya apa? Saya bilang ini gadis. Di nik sudah ketahuan. Kawin. Betul. Ini karena ada kasus. Dia mengaku di sini bujang. Setelah kami minta tolong teman capil, ini di mana? Karena saya sudah curiga dengan umur segitu masa dia bujang. Oke. Akhirnya ya ketahuan. Jadi memang data itu juga berpengaruh dengan istilahnya pendidikan anak ke depan, Ya. Ibu, kayak akta lahir, terus kemudian nanti mau masuk sekolah, mau masuk kuliah, begitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin kita bergeser dulu ke bagian duta genre yang sudah senyum-senyum dari tadi ya, karena memang ngangguk-ngangguk aja, karena memang mungkin mereka kan sering sosialisasi ke lapangan ya Ibu, sudah mungkin banyak sekali melihat kasus-kasus seperti itu. Mungkin kita dari Mas Wais dulu ya, Mas Wais. Ini tadi juga sempat disinggung Ibu kalau kegiatannya selain sosialisasi juga jadi role model utamanya untuk remaja-remaja di Kabupaten Pamekasan. Nah, sejauh ini mungkin bisa disampaikan sudah daerah mana saja atau sekolah mana saja nih Mas yang sudah dapat sosialisasi, dan apakah mungkin sejauh ini ada pendampingan tidak dari duta genre untuk anak-anak remaja di Pamekasan? Silakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk sosialisasi sendiri kami sudah mencakup se-Kabupaten Pamekasan pastinya. Dan juga kalau kita tiap sosialisasi itu pastinya didampingi oleh pihak dari FGI, Forum Genre Indonesia Kabupaten Pamekasan. Dan untuk ngomong-ngomong soal pernikahan dini, biasanya kami masuk di kegiatan MPLS, Kak. Waktu masa pengenalan lingkungan sekolah, waktu itu kan ada di SMA dan pastinya SMA itu paling rentan terhadap pernikahan dini. Karena apa? Karena ada beberapa siswa itu habis sekolah SMA itu ada yang langsung nikah, ada yang bekerja, ada yang kuliah gitu. Nah, jadi kami masuk ke situ untuk mensosialisasikan apa itu pernikahan dini, apa itu dampaknya, yaitu dari faktor ekonomi, faktor kesiapan mental dan lain sebagainya, dan juga menghimbau bahwasanya pernikahan anak itu umur 19 tahun, tapi dalam BKKBN itu ada aturan umurnya juga, yaitu
umur 21 bagi perempuan dan umur 25 bagi laki-laki. Baik. Kenapa harus di umur segitu? Karena pastinya dari faktor ekonomi, dari faktor kesiapan mental, psikologi, dan juga dari faktor-faktor seperti pendukung lainnya itu juga sudah siap, Kak, seperti itu. Dan pastinya untuk tantangannya sendiri itu banyak sih, Kak. Kayak ada contohnya di audiens. Itu yang Oke. paling susah itu kita mengaturnya. Oke. Nah, kita harus bisa mengerti kayak yang penting itu kita bukan materinya tapi pemahaman dari mereka, kesadaran gitu. Karena percuma kita menyampaikan materi yang panjang tapi tidak membentuk kesadaran dalam diri teman-teman, Betul, seperti itu. Jadi memang yang di ini dulu kepribadian si anak dulu ya, Iya, Mas benar. ya. Terus kemudian kalau Mas sama Mbaknya turun ke lapangan menemukan dengan banyak sekali, ada yang mangkel, ada yang begini, ada yang mau, ada yang tidak mau, begitu ya Ibu. Jadi memang tantangannya cukup luar biasa. Tapi mungkin bisa ditambah sama Mbak Diana, apakah ada binaan nih Mbak sejauh ini di Kabupaten Pamekasan atau istilahnya forum gitu ya Ibu? ada. Bisa disampaikan Mbak Diana. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak. Selain kita melakukan sosialisasi, yaitu yang tadi disebutkan oleh Faiz, aku sendiri juga sering buat poster-poster tuh Kak Baik. di Instagram, Mm-mm. seperti misalnya stop pernikahan dini. Karena kemarin itu Kak sempat ada yang wawancara ke aku sendiri, bahwasanya itu masuk berita bahwasanya di Kabupaten Pamekasan sendiri itu pernikahan dini mengajukan dispensasi nikah itu sebanyak 149 permohonan Baik. pada tahun 2025, dan pada tahun 2024 itu masih ada sisa 2 perkara Kak. Nah, tapi yang diterima itu sebanyak 133 permohonan. Dan yang ditolak itu sekitar 9, kemudian yang dicabut itu 8 perkara. Jadi total yang tidak melanjutkan pernikahan dini itu sekitar 17, seperti itu Kak. Nah, selain itu kita juga terjun ke dalam masyarakat juga dalam sosialisasi, yaitu di koloman-koloman kalau ada pengajian itu Kak setiap malam gitu. Nah, kita juga bagaimana membentuk generasi yang emas seperti yang Ibu tadi sampaikan dengan cara mengadakan program sosialisasi Gati juga Kak, yaitu Gerakan Ayah Teladan Indonesia, seperti itu, Kak. Oke. Nah, kita juga pasti selalu didampingi oleh Forum Genre Indonesia Kabupaten Pamekasan dalam melakukan sosialisasi maupun juga dalam langsung terjun ke lapangan, karena kita di bawah organisasi tersebut, seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi selain ke anak-anak sekolah, memang juga ke orang tua juga pernah sosialisasi begitu ya. Mungkin bisa disampaikan nih mulai dari Mas Faiz lagi, beda tidak Dek istilahnya tanggapan atau respons dari istilahnya kita bukan mempeta-petakan Pantura, kota ataupun utara begitu ya Ibu. Ada tidak respon atau seperti apa kamu melihat dari kacamata kamu sejauh ini remaja, apalagi yang sudah kita tahu di notabene sekarang sudah digitalisasi, terus kemudian konten-konten yang sekarang sudah semuanya bisa diakses, ini seperti apa kacamata Faiz melihat hal itu? Kalau dari perbedaan segi sudut pandang saya itu yang di kota sama yang di desa beda Kak. Karena apa? Oke. Karena yang di desa itu agak sedikit cengkal gitu. Kayak mungkin mereka tuh kayak pemahamannya lebih luas gitu. Jadi kayak, duh ngapain sih materi ini lagi? Duh apa sih kok nyampein ini? Aku udah tahu gitu. Tapi dari segi itu kita menyampaikan bahwasannya bukan hanya materi, tapi yang sudah saya sampaikan tadi itu pemahaman dan juga bagaimana mereka dapat merealisasikan dalam kehidupannya mereka. Dan untuk yang di masyarakat desa seperti di daerah utara itu lebih sportif dan lebih kayak wah, oh iya dah Kak gitu, kayak ya teman-teman jadi ini nih kayak materinya kita kan lebih materi apa itu, antusias Kak? gitu Iya, ya bener. Kak ya. Oke. Jadi lebih kayak kepo. Oh iya Kak. Terus paling banyaknya tanya jawabnya juga. Kalau di kota juga banyak tanya jawab, tapi yang di kota itu lebih nalar kayak kenapa kalau misalnya kita Lebih terus ke kasus tiba-tiba gitu ya? iya, Oke. kalau yang di masyarakat daerah pedesaan itu kayak Kak kalau misalnya contoh-contoh dalam kehidupan malahan seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya sejauh ini juga antusias mereka cukup tinggi, cuma memang mungkin dari orang tuanya itu sendiri Bu, yang sebenarnya sekarang apalagi tadi sempat disinggung pernikahan siri, itu kan kalau anak
tidak mungkin tahu begitu ya atau mau seperti apa. Ini mungkin juga attention atau peringatan untuk orang tua untuk lebih melek lagi apa istilahnya tadi yang Ibu Nurul sampaikan, SIM bahasanya tadi atau dokumen untuk anaknya sekolah, anaknya mendapatkan istilahnya identitas diri yang istilahnya akurat begitu ya Ibu. Oke, terima kasih Mbak Mas dari Duta Genre, kita ke Ibu Nurul lagi. Jadi tadi Ibu Nurul juga sempat disinggung ya kalau tadi Nisa sudah sempat sampaikan bukan mempetak-petakan, tapi memang diakui atau tidak itu pasti ada perbedaan. Ada perbedaan begitu ya. Nah, kalau dari Ibu Nurul sendiri kendala utama di dinas nih Bu ya. Saat turun lapangan atau mungkin saat di kantor pun soal nikah dini dan pergaulan bebas yang sampai dari tahun ke tahun itu ini nih masalah yang sebenarnya tidak bisa dipecahkan dan setiap tahun ada gitu loh Bu. Ya gini Mbak, faktor kan kita bicara balik lagi ke faktor-faktornya penyebabnya. Baik. Yang paling terasa itu faktor budaya, lingkungan. Baik. Nah, kadang yang dia itu saya bilang gini loh, ini saya buka wawasan, enggak suka nak belajar tak pancing gitu, kita pancing-pancingin. Nah, jawabnya repot. Ada gini, Bu, umur segini di tetangga saya sudah punya anak 2. Oke. Nah, Tolak kadang- ukur gitu. Ya, kadang orang tua tuh ketakutan anaknya tidak laku. Kan Oke, gitu. iya, Nah, benar-benar. ya kan faktor orang tua itu seperti itu. Takut pergaulan bebas karena sudah kemana-kemana berdua, kan gitu. Nah, kadang ya katanya orang tuanya dikasih pengertian nggak didengerin. Nah, itu saya bilang ini. Nah, apa kegunaan genre? Kita kan hanya bukan mulut, tapi contoh secara nyata. Oke. Makanya genre, saya juga punya bidang di kantor kami DP3AP2 ada 2, ada genre dan forum anak. Kalau forum anak Oke. itu di bawah 18 tahun. Nah, itu sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor bagaimana? Dia sebagai gini loh. Anak jindi. Kalau anak jindi yang kejadian lah, saya bunuh diri. Kan Lah kok bisa sudah gitu? dikasih motivasi, dikasih sosial kok Oke. dia menyimpang. Nah, mereka sebagai pelopor. Nah, inilah ada kegiatan yang masih membangkitkan ini anggaplah nyata yang memancing mereka. Oke. Nah, dan kedua sebagai pelapor. Baik. Karena ada kalau saya di forum anak itu ya jadi juga saya gitu kan terjadinya suatu anggap yang lagi kemarin lah di rentannya bullying. Oke. Nah, ini saya menyimpang ya anggap adanya dan mereka tahu harus berani melapor untuk menghindari menyetop anggap kejadian seperti itu. Nah, jadi nggak urusan suatu masalah seperti ini bukan hanya anggap DP3AP2KB aja ya yang harus berperang, tapi semua Mbak, karena efeknya harus semua. Kadang-kadang kan orang ini nggak tahu itu tugasnya kantor KB, ini ya tugasnya enggak, tapi semua guna terciptanya kabupaten layak anak. Nah, itu seperti banyak. Nah, anak itu mendapatkan semuanya. Ada semua di sini. Itu jangan. Itu hanya kita buka sisi sedikit ya, jangan dibahas di sini karena nanti di forum lain aja. Oke. Nah, itulah salah satunya. Karena salah satunya terciptanya kabupaten anak inilah. Angka nilainya. Nah, ada IPM, indeks untuk meningkatkan pendidikan manusia. Kan iya. Ya salah satunya apa? Di pendidikan. Bagaimana kita bisa berdiri dikasih berdaya, bisa menghasilkan anak kan gitu. Nah, jadi kreativitas anak juga dikelola kan karena gitu. Lapangan pekerjaan. Jadi kita bukan hanya motor. Kadang-kadang kan asumsinya orang tua gini, apa Bu sekolah tinggi-tinggi tetap jadi ini. Iya, di dapur gitu ya. Di dapur juga menghasilkan sekarang. Kan iya tinggal dia masak Konten kreator. Ada enggak ada gitu dia buat kue dia jual lewat satu lagi sekarang lagi ngetren. Nah, itulah saya bilangin berdaya. Betul. Jadi anak-anak itu berdaya, bukan hanya anggaplah kan sekarang enggak PNS, enggak enggak gini, enggak lah sekarang PNS kalah lah. Kan iya. Kadang-kadang gitu kan adik-adik. Nah, jadi itu yang kita motivasi. Pemikiran yang hanya monoton. Jadi sekolah, gue pun S2 nggak jadi apa. Itu sebagai apa dasar kita, biar kita tidak dibodohin orang kalau kita sekolah. Walaupun kita apa, gini, nih kan gitu.
Kadang ajak kita yang PNS, kadang-kadang keluaran apa taruhnya di mana. Oke. Kan gitu. Jadi kita harus anggap belajar itu bukan hanya di sekolah, di bangku. Saya bilang gini, dimanapun kita harus belajar cepat. Oke. Kan ya, belajar cepat. Saya ajak sekarang ada aplikasi gini, kadang kalah sama yang Muda-muda ya. saya bilang gini, ini bagaimana ini? Nah, harus Oke. biar tidak apa ketinggalan. Betul, Karena betul. semua pendidikan itu tidak menonton sampai sini. Dulu kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul. Sekarang bisa 20, bisa 30. Betul. Kan begitu. Ya gitu, Mbak. Jadi memang kalau Ibu ini kan Bu Nurul ini selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan, tadi juga istilahnya bahasa berdaya itu cukup penting dibahas juga sebenarnya ya Ibu ya, karena kalau kita tahu terkadang lulusan S1, S2 mereka merasa tidak jadi apa-apa kalau bukan PNS, padahal sebenarnya itu pemahaman yang salah. Karena sebenarnya tadi kata Ibu, pekerjaan itu bisa apa aja, yang penting halal, terus kemudian mau berdaya, begitu ya Ibu ya. Terus kemudian tadi Ibu juga membahas tentang bullying. Sebenarnya kalau kita tarik ulur ya Ibu ya, bullying ini juga salah satunya bisa memicu pergaulan bebas tadi Ibu. Karena mungkin nanti bisa ditambahin sama Duta Genre ya Ibu ya, karena memang terkadang sekarang anak-anak minum alkohol, terus kemudian pacaran, oh kamu nggak punya pacar gitu, kamu nggak ini, kamu kudet, kamu nggak maco, kamu nggak laki. Nah mungkin bisa disampaikan oleh Mas Faiz ya, seperti apa kamu melihat remaja sekarang kalau tadi bahas tentang bullying dan tentunya kenakalan-kenakalan remaja yang masih terus ada di Kabupaten Pamekasan, Mas Faiz. Baik, kalau dilihat dari definisi kenakalan ataupun pergaulan bebas, itu kegiatan yang menyimpang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial ataupun masyarakat. Betul. Nah, kegiatan ini berdampak kepada mental dari anak, dan kegiatan berisiko seperti pergaulan bebas itu bisa dicegah dengan 4 hal. Yaitu yang pertama dari psikologi anak itu sendiri, apakah anak tersebut dapat mudah atau tidaknya terpancing emosional. Yang kedua itu dari faktor pendidikan orang tua. Nah, orang tua itu sangat penting karena dari kecil kita sudah dididik seorang guru kita di rumah, yaitu orang tua. Dan selanjutnya itu dari faktor pertemanan. Nah, faktor pertemanan ini yang paling urgent bagi saya. Karena apa? Karena pertemanan di sekolah itu kan kita bertemu dengan banyak komponen. Betul. Ada yang dari latar belakang A, ada yang memiliki CKB. Nah, itu sangat urgent. Dan yang keempat itu yaitu lebih luas lagi tuh faktor masyarakat. Faktor lingkungan di masyarakat seperti apa? Apakah lingkungan itu berbau positif ataupun negatif? Dan untuk faktor penyebab dari pergaulan bebas itu banyak, yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya wawasan dari anak itu sendiri, dan juga keadaan ekonomi keluarga. Dan dilihat dari faktor pergaulan bebas itu ada banyak contohnya, dan kita tidak akan pernah habis untuk membahas dari kegiatan pergaulan bebas itu. Contohnya ada merokok, terus minum alkohol, pacaran, dan lain sebagainya. Kalau kemarin juga sempat ada booming yang terkait bullying, itu kami langsung datang langsung kepada teman-teman, dan untuk penyampaian sosialisasinya itu kita paham sih, kayak mereka tuh kan masih SMP, masih SD, ada yang masih SMA juga. Itu kita harus bisa mengendalikan audiens. Jadi kita di situ membawa boneka tangan, itu namanya Sape dan Joko. Dan mereka lebih antusias gitu. Jadi kayak halo semuanya gitu. Halo. Lebih menarik gitu. ya kan? Iya, benar sekali. Karena di tiap sosialisasi itu kita menekankan 2 hal, yaitu pemahaman dari mereka dan juga materi seperti itu. Sehingga terciptanya lingkungan aman dan terbebasnya dari pergaulan bebas itu sendiri. Dan juga untuk mengatasi pergaulan bebas itu dari beraktivitas secara positif, kayak mencari aktivitas secara positif, terus terbuka dengan keluarga maupun guru. Di sekolah kan kita mengenal adanya BK ya, bimbingan konseling. Nah, kita kebanyakan teman-teman itu takut ke guru BK karena apa? Ini contohnya saya sendiri. Saya juga takut dulu ya. Di cerita ke BK malah kayak dikasih siraman rohani gitu. Dan remaja itu lebih suka cerita ke teman sebaya. Nah, maka dari itu kita di sekolah-sekolah itu mengadakan kegiatan yaitu PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, yang dibawa naungan oleh kami Duta Genre dan juga Forum Genre Indonesia Kabupaten Pamekasan, yang rutin
mengadakan pertemuan maupun pembinaan seperti itu. Jadi teman-teman di PIKR ini sendiri itu dididik sebagai konselor maupun pendidik sebaya. Jadi misalnya nanti ada teman yang curhat, nanti kita bisa tampung dan memberikan solusi. Terkadang kita juga harus paham bahwasanya teman-teman yang curhat itu ada dua, yaitu yang pengen mempunyai solusi dan pengen didengar saja gitu, seperti itu kan. Dan juga untuk kegiatan PIKR sendiri itu kita dibekali dengan materi-materi dan juga dengan janji-janji. Karena apa? Karena pasti kita paham bahwa setiap teman itu kayak cerita ke A nanti meluas ke A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa benar-benar menjaga rahasia itu. Baik, keren. Jadi memang tadi sebenarnya dari istilahnya hal-hal yang sudah dilakukan Duta Genre ini cukup luar biasa ya Ibu ya. Tentunya semoga tetap istiqomah dan tentunya kalian semoga juga tetap terjaga dari pergaulan bebas dan tadi juga hal-hal yang negatif. Kita bergeser ke Mbak Diana ya, sebelum kita ke beberapa pertanyaan. Ini mungkin di TikTok masih sedikit, ini di YouTube luar biasa Ibu. Ini memberikan pertanyaan dan juga dukungan. Ini Mbak Diana kalau tadi sempat bahas tentang perempuan berdaya gitu ya. Kalau dikaitkan juga tentang bullying. Nah, apalagi di sekelas perempuan nih Ibu ya, Mas. Sekarang perempuan cantik harus putih. Cantik harus begini, pintar harus begini. Kalau mau kuliah harus begini. Ada standar-standarnya Mbak Diana. Mungkin seperti apa sih Mbak kamu selaku Duta Genre itu melihat atau memberikan solusi untuk sebenarnya perempuan atau remaja sekarang yang masih menggantungkan standar itu ke orang lain dan bahkan itu secara tidak langsung menjadi bullying begitu kan ya. Silakan Mbak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Nisa. Dari aku sendiri tuh Kak Nisa, aku menulis esai. Esai tentang perempuan berdaya. Baik. Dan kemarin sempat tembus di Forum Genre Indonesia. Keren. Nah, itu judulnya EMWO, Empowered Woman, dan itu untuk pemberdayaan perempuan. Jadi peran Duta Genre bagaimana dalam memberdayakan perempuan sebelum menikah ataupun sesudah menikah. Nah, itu bagaimana caranya Kak? Caranya yang pertama kita sosialisasi dulu terlebih dahulu, sosialisasi. Kemudian yang kedua itu Kak, kan saya memfokuskan di suatu daerah ya. Saya gak sebut namanya apa. Nah, di situ penghasil batik ya Kak. Saya memiliki ide namanya itu batika. Jadi hasil dari potongan batik-batik itu dikembangkan untuk perempuan itu diberdayakan untuk membuat kerajinan seperti itu Kak. Jadi nanti bisa dijual dari hasil tersebut dan juga diberdayakan juga dalam bidang ekonomi dengan cara kan sekarang zamannya era digitalisasi ya Kak. Jadi banyak produk-produk yang terjual di TikTok. Jadi kita ajarkan mereka yang para pelaku pernikahan dini untuk berdaya seperti itu Kak. Keren. Terima kasih Ibu Nurul, Mbak Diana sama Mas Faiz. Kerabat Lolita juga terima kasih yang sudah bergabung dan Nisa akan kembali hadir dan tentunya dengan membacakan dan juga menanggapi banyak sekali pertanyaan dan juga dukungan dari pemirsa yang sudah bergabung sedari tadi. Nisa akan kembali hadir, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program talk show hari ini. Hai Taretan Sateja, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Seringkali cinta ditemukan dalam detail-detail kecil. Tatapan mata yang haru, jemari yang bertaut, hingga suasana ruangan yang menyambut hangat tamu tercinta. Di hari istimewamu, biarkan kami yang merawat detail untukmu. Dari rias yang membuatmu merasa paling percaya diri, hingga dekorasi yang mengubah mimpi masa kecilmu menjadi nyata.
hadir untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang mata di hari bahagiamu adalah sebuah keindahan yang sulit dilupakan. Ima Wedding menyediakan jasa make up wedding and decoration, make up wisuda, make up pre-wedding, dan acara spesial lainnya. Mari rencanakan hari bahagiamu bersama kami. Ima Wedding, Jalan Raya Sumeneb, Trasa Larangan, Pamekasan. More info and deal booking bisa hubungi 085 331 350 746. The Beauty and Grace with Ima Wedding. Aduh, peti mata ya. Sakit apa napa kak? Mak mulain gelek sampian ros-roan sakit mata. Tauh le, ya mulai malam tak lem nyaman mata. Tore apa reksa bain kak? Mak lek temu cek sakit napa? Aperiksa ada melek, engkau tako mun aperiksa. Engki ka dokter kak. Tore mun mangkat tapas. Njek rale, engkau tak andi bese boleh le si aperiksa ah. Beh, sampean tak ngeding kabar ki. Ka klinik mata Dokter Budi, Jalan Ronggo Sukawati nomor belu bisa pakai BPJS kesehatan nih kak Disa. Ongkuan le, tako tak pada le pelayanannya mun BPJS ketempeng umum. Caan paserah sampian kak. Nih kak kedingaki infonya. Halo masyarakat Madura. Jika Anda mengalami keluhan mata, jangan khawatir. Klinik Mata Dr. Budi hadir untuk Anda, memberikan layanan prima yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Menerima layanan pendaftaran NIK atau KTP atau KIS digital. Tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran kepada peserta. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Melayani peserta sepenuh hati dengan ramah tanpa diskriminasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Klinik Mata Dr. Budi. Kak, empian tak enak ki kak semajer paci ke sepeda motor. Nek kak lakuna ponde pak kebokton kak. Enjek rale, sengke kok senter ke kota. Jauh gelu polan. Dinara, make telat. Abo, tak mireng kabar empian ki kak. Jek semangke nampon bede samsat keliling. Enjek tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala, empian kak. Nek kak pas per ngaki kabar kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasan. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Saka di kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansapanapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Saka di are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun Are Lancor. Terus samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pukul petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun Are Lancor kerabat. Kalaban pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek sate jenah
berkemekasen kaangkui makempang dalam transaksi sareng samsat. Matur sakalangkong kerabat Realita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Kak, sampean bila saya majer pacik ke sepeda so mobil? Tahu ya lek, ki libur samsatnya setia. Sampean tak ngiding kabar ki. Mangken tak ada musim libur pon. Maki samsat tutup, libur panjang, pakun bisa majar online kak. Mayu pas lek, majar setia. Mun bisa majar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng dek sateja tretan tor bele. Samangken tak usah antri, tor tak usah keluar rumah. Cukup ngangkui HP, pancenengan ampun bisa majer pajak kendaraan bila ebai. Majer pajak kendaraan secara online bisa angle beti Samsat Digital Nasional otabe Signal, Tokopedia, Indomaret, Bukalapak, Alfamart, Shopee, Dana, Link aja, Tor M-Banking peleana panjenengan. Salah prosesnya cepet, aman, sareng resmi. Tor bisa majer eka dimabai. Bayar pajak, membuat Anda juga ikut membantu pembangunan daerah Anda. Mator sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Pamekasan, kami informasikan bahwa kantor bersama Samsat Pamekasan akan melakukan layanan Samsat keliling di berbagai titik lokasi. Samsat keliling pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Polsek Palengaan, Polsek Pakentenan. Hari Selasa bertempat di Polsek Pakong, Polsek Telanakan. Hari Rabu bertempat di Polsek Pakentenan dan Polsek Propo. Hari Kamis bertempat Pasar Larangan, Pasar 17 Agustus Buki. Hari Jumat bertempat Polsek Pakong, Polsek Palengaan. Hari Sabtu Kecamatan Galis, Alun-alun Arek Lancor. Samsat keliling malam dari jam 19.00 sampai jam 20.30. Hari Senin sampai hari Sabtu bertempat di alun-alun Arek Lancor. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dimancarloskan dari kawasan Pamung Praja 3 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Masih bersama saya Nisa dan ketiga narasumber hebat kita yang sudah sedari tadi banyak memberikan ilmu ya kerabat, dan tentunya juga memberikan banyak sekali pengetahuan untuk kita, utamanya untuk kerabat Realita, orang tua dimanapun Anda berada, dan tentunya untuk anak-anak yang saat ini
libur sekolah dan tentunya ini istilahnya tugas baru untuk orang tua menjaga anak yang ada di rumah. Oke, masih semangat ya Ibu Nurul, Siap. Ibu Kabid, ada Mbak Diana, masih semangat ya? Masih semangat ya Mas Faiz. Siap, Ini masih segmen terakhir dan tadi Nisa juga sampaikan 1 jam kayaknya kurang deh gitu. Oke, jadi ini Ibu Mbak Mas ini kita lagi live di TikTok, kemudian di YouTube dan di fanpage Facebook. Kita sapa dulu. Halo. Selamat bergabung dari tadi yang sudah menonton kita dimanapun berada, yang sedikit memberikan semangat, memberikan komentar positif dan tentunya juga memberikan banyak sekali ini pertanyaan. Tapi mohon maaf sekali untuk pertanyaannya Nisa rangkum karena banyak sekali pertanyaan yang cukup seragam dan kita bahas mulai dari akun YouTube dulu. Oke, dari akun Step Wong. Ini ada pertanyaan Ibu Kabid. Di pedesaan wilayah utara masih banyak sekali Ibu pernikahan dini. Bahkan ini terjadi waktu anak masih dalam kandungan sudah dijodohkan. Nah, sudahkah berapa persen sosialisasi tentang bahayanya pernikahan dini Ibu, utamanya di daerah utara? Monggo. Baik, terima kasih. Nah, ini sosialisasi. Memang tugas ini ada di pundak saya. Jadi kita harus cerdas. Nah, saya tidak bisa bekerja sendiri, pegang mic, woro-woro kayak orang mau gimana gitu lah jual jamu. Tapi saya punya strategi, saya menggandeng beberapa pihak. Oke. Seperti Muslimat NU yang punya jejaring sampai ke pengajian bawah. Nah, Aisyah. Dengan di lini pemerintahan ada camat. Ada penyuluh KB kami, ada tersebar dari 13 kecamatan dan kami juga menggandeng Kemenak. Di Kemenak juga ada penyuluh. Nah, mereka yang terjun ke daerah. Baru kalau mereka punya masalah, kita juga ada di belakang. Kan gitu. Jadi kita berjejaring, Mbak, tidak bersendiri. Pundak saya patah kalau bersendiri. Jadi kita inilah. Jadi masuk ke bagaimana ya, Muslimat NU itu hebat banget. Aisyah ya, Muhammadiyah itu juga mereka kan pengajian, katanya adik-adik kolom-kolom lah masuk kita berapa orang. Kalau ke camat, ke Bu Camat ada Dasawisma sampai lini bawah. Saya juga menggandeng GUW, ketua GUW, ketua PKK, ketua semua kita gandeng semua. Nah, ini punya visi dan misi sama, itu Mbak. Oke, jadi memang untuk istilahnya pernikahan dini yang katanya tadi masih di dalam kandungan sudah dijodohkan gitu ya Ibu. Jadi memang tadi istilahnya tadi forum-forum itu kayak Muslimat NU, Aisyah atau tadi yang disampaikan itu memberikan pencerahan kepada orang tua ya. Oke, baik. Edukasi. Oke, luar biasa. Jadi memang tentunya ini tidak luput dari kebijakan dan juga keputusan orang tua masing-masing. Betul. Dan tentunya orang tua harus open minded dan karena tidak mereka wali utama, Mbak. Oke, betul. Oke, jadi istilahnya kalau di daerah utara mungkin masih banyak begitu ya Ibu ya. Oke. Terima kasih Ibu untuk tanggapannya dan ini juga banyak dari semangat menginspirasi. Terima kasih dari akun Kartika. Terus kemudian ini dari akun Edi Santoso. Masih banyak orang tua yang membiarkan pernikahan dini ke anak dan ujung-ujungnya bercerai di usia muda. Mungkin Ibu atau mungkin bisa ditambahkan sama Mbak Masnya, ada motivasi dan arahan untuk mencegah hal ini. Saya kembali lagi peran orang tua itu anggap penting banget. Jadi kalau anak-anak itu seperti saya kan untuk menghindari terjadinya pernikahan dini, terjadinya kasus-kasus yang ada. Nah, dari kecil kita membiasakan pendidikan anak. Jadi kayak anak ya, kalau dulu kan waktu zaman saya main hujan lah, cukup pakai minim banget. Nah, kita kasih pengertian. Itu juga mencegah seks secara dini. Anggap pelajaran seks dini. Oh, nanti begini, enggak boleh nak, ini aurat, ini begini. Nah, kalau anak langsung kita dikasih, kan saya sudah bilang, anak itu tidak seperti mie instan yang langsung jadi bertahap.
Kalau orang tua memberikan pengertian sejak dini, anak itu mengerti. Nah, bagaimana pernikahan ini, jenjangnya bagaimana, efeknya bagaimana ke kita. Kalau kurang, anggaplah nanti hanya bukan sekedar, saya tadi penekanan aja, bukan sekedar cinta dan untuk mengurangi pergaulan bebas atau dosa lah. Oke. Nah, kan kita harus kasih. Nah, biar mereka berpikir begitu. Tapi kadang orang tua banyak yang mendukung lah, saya yang suka. Sudahlah Bu, biar saya selesai. Nah, itulah Salahnya di situ. Ya, betul Mbak. Oke, jadi kalau beda sama zaman dulu ya Bu, kalau kita mungkin dulu main hujan-hujanan masih tank topan masih belum, tidak ada hal seperti ini karena sekarang sudah serba canggih, anak-anak di bawah umur sudah banyak melihat di media sosial seperti apa betul. itu salah satu pencegahannya sekarang. Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Diana terkait hal itu? Benar kata Ibu tadi, bahwasanya pendidikan itu adalah hal yang terpenting dalam pencegahan pernikahan dini. Karena sebenarnya Kak, faktor utama dari pernikahan dini itu adalah ekonomi kebanyakan. Oke. Nah, kondisi ekonomi keluarga itu sehingga orang tua itu memilih anaknya untuk dinikahkan. Tujuannya itu agar mengurangi beban ekonomi keluarga seperti itu. Oke. Padahal justru itu adalah hal yang salah dan justru menambahkan masalah baru sebenarnya seperti itu, Kak. Jadi pendidikan itu sangat penting karena memang pernikahan dini itu kebanyakan dari lulusan SD bisa jadi Kak, atau bisa jadi gak menempuh pendidikan sama sekali seperti itu. Nah, itu saja. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Faiz ya? Mungkin aku mau nyampein inspirasi aja, motivasi buat teman-teman. Kalau saya teman-teman kalau misalnya masih muda itu raih dulu cita-cita apa yang diinginkan, terus perjuangkan apa yang diinginkan dan juga raihlah tujuan hidup itu sebelum teman-teman melaksanakan pernikahan itu. Karena kejarlah mimpimu. Iya benar, karena penyesalan pasti datang di akhir. Dan iya, kalau di depan pendaftaran Mas. Pendaftaran dulu. Gak apa-apa mumet di awal tapi enak di akhir seperti itu. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih untuk respons dari Bu Kabir dan juga Mbak Masnya. Ini juga ada sedikit istilahnya statement ya dari akun Andri Arif ini. Pergaulan bebas itu bisa dihindari jika di keluarga mampu memberikan ilmu agama yang baik. Kemudian pemerintah melalui sekolah mampu memberikan pengetahuan tentang bahayanya pergaulan bebas. Kita sepakat ya, sepakat. Karena memang apalagi ilmu agama itu cukup menjadi pondasi. Iya, betul. Oke. Baik, untuk terakhir nih Ibu ya. Pernikahan dini masih banyak di Pamekasan. Karena masih berpikir mitos kalau menolak satu kali akan seumur hidup gak dapat pasangan, apalagi untuk perempuan. Mungkin ada penjelasannya Ibu. Iya. Kalau bicara mitos tuh nggak selesai-selesai. Karena kalau orang sudah berpikiran itu monoton, biar dibelokkan tetap nggak boleh. Ini nanti kata orang Madura cube, tak oleh nih di tengah pintu. Coba sebenarnya bukan itu, nggak bisa lewat orang kan sebenarnya itu nggak gitu kan. Nah kalau pas kayak gini enggak sih, jodoh itu sudah ada kita yang ngatur. Kan takut sangkal gitu Mas. Nggak ada pakun pajuh kan gitu. Tapi tidak tahu lakunya kapan. Cuma bagaimana menyiapkan diri kan tadi saya gini untuk kan takutnya gini. Nah cuma satu Mbak, kita harus menyiapkan diri dan kita harus memberikan motivasi dan masukan bagaimana mereka menghadapi jenjang pernikahan. Memang tadi banyak tentang ekonomi. Nah bagaimana dia kan juga kata saya bilang gini, cinta berapa persen kan itu RP duit ya juga berapa untuk menunjang. Nah menyiapkan diri, makanya untuk berdaya tadi. Perempuannya juga berdaya. Memang yang untuk utama itu tugas kepala keluarga sebagai tulang punggung. Tapi perempuan juga kan tulang rusuk. Tulang rusuk bisa jadi tulang punggung, Mbak. Betul. Karena apa? Apa sih takdir kita di pernikahan tidak ada yang tahu. Betul. Iya, kalau kita meninggal anggap sudah sepuh. Tapi kadang-kadang kan janda muda.
Kan iya, bagaimana perempuan itu bisa berdaya. Jadi bilang gini, enggak nanti itu tanggung jawab suami lah. Jangan, saya bilang gini ke adik-adik, skincare mahal. Kan iya. Betul. Masa kita mau minta beli bedak misalnya, suaminya ngeroang. Jadi kitanya juga harus berdaya. Yes. Perempuan tidak harus bekerja di luar rumah. Dalam rumah banyak. Jadi dia penjahit apa banyak Iya, lah. betul. Nah, itu yang kita cegan, harus kita tekankan. Jadi menikah itu bukan hanya 1 tahun, tapi planningnya harus ke depan. Panjang, luas gitu kan. Ya, itulah. Oke. Jadi istilahnya mitos menyiapkan diri. Mitos yang masih istilahnya ada gitu di kalangan masyarakat, sebenarnya tinggal bagaimana kita berpikir lebih open minded lagi, dan tentunya apalagi perempuan jangan hanya mengandalkan laki-laki begitu ya Bu ya. Kita nggak pernah tahu, tapi tetap perlu laki-laki. Iya. Kita tidak pernah tahu, misal kita istilahnya masa mau beli pentol aja masih nunggu suami pulang kerja gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih kita mulai dari Mas Faiz, closing statement dan juga ajakan untuk para remaja di Kabupaten Pamekasan khususnya yang saat ini masih istilahnya masih ada di pergaulan bebas dan masih banyak sekali pernikahan dini. Silahkan Mas Faiz. Kalau untuk ajakan sendiri, teman-teman kalau bisa tumbuhkan kesadaran dalam diri teman-teman bahwasanya kegiatan menyimpang itu sangat merugikan maupun bagi korban maupun bagi pelaku itu sendiri. Karena apa? Karena jika kita melakukan tindakan-tindakan seperti pergaulan bebas ke bullying ataupun ke hal-hal lain sebagainya, itu dapat merugikan dari si korban itu. Contohnya mentalnya terganggu maupun kondisi psikologinya juga terganggu. Dan juga teman-teman kalau misalnya butuh sosok inspirasi maupun sosok role model bagi remaja-remaja, itu bisa juga kepoin Instagram kita ataupun konten sosial kita. Karena apa? Karena di situ kita membagikan konten-konten edukasi kepada masyarakat maupun kepada halayak umum terkait hal-hal seperti pernikahan bebas, pergaulan bebas, pernikahan dini dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga bantu supportnya buat Kak Diananya bentar lagi yang mau berangkat ke Provinsi Jawa Timur yang mewakili Kabupaten Pamekasan. Oke, semangat Kak Diana ya. Dan terakhir Kak Diana mungkin bisa ini istilahnya memberikan ajakan atau motivasi, closing statement. Oke, baik, terima kasih Kak. Untuk remaja Pamekasan jangan buru-buru nikah karena pendidikan itu masih penting Kak untuk kedepannya, untuk disalurkan, didistribusikan kepada anak nantinya. Bagaimana kita cara mengajari mereka nanti, karena kita menjadi fondasi utama dalam karakter mereka seperti itu Kak. Dan juga jauhilah pergaulan bebas karena memang masih banyak pergaulan bebas di sekitar kita gitu. Oke, terima kasih Mbak Diana. Terakhir closing statement dari Ibu Nurul selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Silakan Ibu. Saya menghimbau pada para perempuan karena saya juga perempuan. Jadi saya tidak tega atau tidak terima kalau perempuan itu harus maju. Oke. Hilangkan mindset yang perempuan hanya dapur, kasur, sumur, hanya itu. Walaupun S2 nanti gubernur kita, menteri banyak perempuan, tetap nanti kembali. Tapi bagaimana menjadi perempuan yang elegan? Nah iya kan, walaupun S2 tetap, tapi bagaimana dulu yang elit gitu. Nah, karena kita juga bisa melebihi atau bersejajar lah dengan para laki-laki. Ya. Oke. Terima kasih Bu Nurul, terima kasih Mbak Diana, terima kasih Mas Faiz, dan terima kasih juga untuk kerabat realita yang sudah bergabung di program talk show edisi hari ini Senin. Dan tentunya untuk kerabat realita terima kasih juga yang belum bisa Nisa sapa satu persatu. Ini tadi juga dari PKB Waru hadir. Terima kasih. Dan ini baru masuk juga beberapa pertanyaan dan juga di YouTube ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum bisa Nisa bahas satu persatu. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga tentunya ini memberikan inspirasi, memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita selaku orang tua dan juga para orang tua yang ada di rumah, para anak yang saat ini mungkin lagi libur sekolah.
Dan tentunya terima kasih juga Ibu Mbak Mas sudah meluangkan waktunya di studio Ralita. Terima kasih kerabat Nisa pamit undur diri. Terima kasih bersamanya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini. Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Halo? Halo Bud? Hah? Apa? Duh, sorry ganggu banget nih. Bisa minta tolong nggak? STNK motor aku besok mati. Tapi aku masih terjebak di kantor nih sampai malam. Bisa minta tolong nggak titipin bayar ke Samsat Pamekasan? Hari gini masih zaman titip-titipan. Ke kantor Samsat lagi. Toh. Antriannya itu loh toh. Sayang waktu. Ya mau gimana lagi Bud? Daripada kena denda, soalnya aku nggak sempet kesana. Duh, ini lagi. Nih, dengerin ya. Kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim Bud. Aku serius nih nanya. Lah terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kalau enggak, kalau kamu lagi lapar, mau ke minimarket, tinggal mampir ke Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi. Beres dalam hitungan menit.